Habib anjing, Habib anjing, Habib anjing. Assalamualaikum sahabat nasab dimanapun Anda berada. Di video kali ini, admin akan menampilkan pembahasan yang nantinya akan jadi bahan pertimbangan dalam menghadapi doktrin Ba'alawi yang sesat. Saran admin kepada para budak agar kiranya melihat dengan pikiran bukan dengan fanatik. Lebih lengkapnya kita simak penjelasan para kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Alhamdulillah di sesi yang ketiga ini Allah masih berikan kekuatan, Allah memberikan kesehatan kepada kita untuk berbicara di depan panjenengan semuanya. Kalau sore tadi sebenarnya tema yang ingin saya sampaikan adalah mengenai tentang rasis. Karena ada yang bertanya, berarti 2 poin Pak ya, tentang marwah dan rasis. Berapa banyak orang yang mengatakan si Mujib, si Ubad ini rasis. Bahkan bukan kaleng-kaleng. Yang ngomong kayak gitu juga orang yang ngerti gitu kan. Nah ini luar biasa, patut kita acungkan jempol. Masya Allah. Sebelum saya nanti bacakan di salah satu kitab tafsir dari Ibnu Katsir mengenai tentang ayat Al-Quran tentang larangan keras masalah rasis, karena ada pertanyaan tentang marwah katanya. Saya ini orang awam, marwah itu apa? Lebih gampangnya marwah itu adalah harga diri, menjaga kehormatan. Ingat, Nusantara ini mempunyai marwah. NKRI ini punya harga diri. Berapa banyak hadis Nabi, makalah-makalah ulama tentang kewajibannya kita menjaga marwah. Wabil khusus buat perempuan wajib menjaga harga diri. Apalagi bangsa yang besar ini, kita harus mampu menjaga dari orang-orang, oknum-oknum yang sebenarnya mereka ingin merusak integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Sering dikatakan oleh Abuya, mari kita jaga marwah Pancasila, berarti nilai daripada Pancasila ini yang menjadi kehormatan kita. Kan begitu. Mari kita jaga marwah para pahlawan, berarti kita harus menjaga harga dirinya para pahlawan yang sudah gugur di medan perang untuk memerdekakan Republik Indonesia. Dengan cara apa? Kita jangan sampai mau ada ulama kita, founding father kita, ulama-ulama kita dihinakan oleh mereka, seakan-akan orang Indonesia yang berjuang tidak ada apa-apanya menurut mereka. Itu bagian kita, kewajiban kita yang harus menjaga. Banyak, bahkan dari para pahlawan hampir semuanya mau diklaim dari mereka, termasuk nilai-nilai Pancasila, asas-asas Pancasila. Secara tidak langsung ini ada indikasi perubahan dengan doktrin-doktrin yang mereka lakukan sekian ratus tahun lamanya. Nah sementara hubbul watan minal iman, mencintai negara itu bukan hanya kita cinta doang, termasuk menjaga diri kita, menjaga dari hal-hal seperti yang saya sebutkan tadi. Banyak ya. Sebenarnya kalau kita lihat tugas kita ini, walaupun sudah merdeka dari kontak fisik, sebenarnya lebih berat juga. Hampir sama beratnya dengan apa yang pernah dilakukan oleh founding father kita. Hanya saja kalau zaman dulu mungkin dengan kontak fisik perang. Kalau sekarang kan kita perang ideologi. Karena secara tidak langsung mereka orang-orang yang memang ingin menguasai bangsa kita terus mendoktrin sampai dini hari. Nah ini yang perlu kita jaga. Walaupun kelihatannya biasa-biasa saja, tapi dengan cara gerakan mereka justru ini akan menghilangkan satu persatu nilai daripada bangsa negara Indonesia. Lebih banyak lagi contoh. Kenapa ada istilah lagu ya tarim? Ini bagian sebenarnya. Dan kalau kita lihat daripada teksnya, yang tarim itu kan di bawahnya itu kan yang ditulis adalah dari klan-klan mereka. Dan kita ingin menyadarkan umat sebenarnya, bukan kita membatalkan nasab mereka. Kita gak ada urusan masalah nasab, mau mereka sampai kepada kanjeng Nabi ataupun tidak. Tapi sekian ratus tahun mereka justru yang menjadi rasis. Kenapa kita kepada diam saja? Sementara kita ingin mengembalikan, memahamkan kepada umat, mengkantar daripada rasis-rasisnya mereka yang sudah ratusan tahun, justru kita yang dianggap rasis. Ini kan bahaya. Itu juga termasuk daripada menghancurkan, memporak-porandakan marwah bangsa Indonesia. Lawan jangan begitu ya, marwah. Terus kemudian
banyak hal sebenarnya kalau kita pahami secara sadar, walaupun dari orang-orang Nahdiyin struktural ada yang memihak kepada mereka, monggo itu hak masing-masing. Tapi sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhenti untuk menyuarakan kebenaran yang sudah lama terpendam, bahkan mungkin bisa jadi ya disembunyikan oleh mereka. Itu sebenarnya yang kita ingin ungkap kepada masyarakat. Memang perlu waktu lama, Pak, karena mereka ini kan mendoktrin ratusan tahun dengan rasisnya mereka. Bahkan mereka sampai mengharamkan kalau ada syarifah dinikahi oleh orang biasa itu jadi hukumnya zina. Itu hukum macam mana itu? Nanti ada loh di dalam Ibnu Katsir. Terus kemudian ada bahasa-bahasa klan mereka ini lebih mulia daripada orang Indonesia. Itu kan bagian daripada rasisnya mereka, kalau mereka sadar. Dan ini ratusan tahun loh. Tapi saya yakin, walaupun apa yang kita sampaikan seperti ini mungkin di hari ini, hari besok, 2 hari, sebulan, setahun masih dianggap rasis, saya yakin kedepannya masyarakat Indonesia juga akan sadar. Karena saya yakin ini, walaupun kalau dikatakan lama ya pasti perlu proses untuk menyadarkan umat, gitu kan? Iya, apalagi umat-umat yang sudah terdoktrin. Dan kita ini juga tidak mengajarkan kepada Anda untuk membenci, tidak pernah. Gak akan mengatakan kamu harus benci sama Habib, gak pernah. Ini asumsi panjenengan yang keliru. Kita hanya meluruskan fakta sejarah, dalil-dalil ilmiah, supaya kita ini bisa menjaga marwah, kembali lagi menjaga harga diri bangsa Indonesia. Kenapa dalam asumsi saya, dalam ibarat saya ada kalimat begini kemarin, mungkinkah NKRI ini akan menjadi NKRB? Ini indikasi. NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada indikasi jadi NKRB, Negara Kesatuan Republik Ba'alawi. Wah, paling mungkin kalau orang berpikir begini, kalau orang yang asobiah, yang fanatik ya begini, wah Subhan itu ada-ada aja itu, bikin-bikin saja. Bukan. Kita membaca, menganalisa dari apa yang terjadi sekian ratus tahun sampai dini hari. Kan begitu. Dari mulai marwah Jatman lah contoh kita. Mau sampai kapan Roisul Jatman ini mau dipegang oleh Ba'alawi? Sementara pendirinya Jatman adalah ulama kita. Kan begitu. Ini rasis apa tidak? Justru itu yang menjadi rasis. Kita ingin mengkanter daripada rasis, doktrin rasisnya mereka yang sekian ratus tahun, kita baru beberapa bulan menyampaikan sudah dianggap rasis. Kan bodoh itu. Blow on. Tasbih. Nah, tasbih saja ya. Oke. Jadi saya yakin, tapi saya punya keyakinan benar, kata Buya, pasti kedepannya juga umat akan lebih menyadari. Dan kita tidak pernah membenci mereka, gak pernah. Apalagi kita membatalkan masalah nasabnya, kita gak ada urusan. Seringkali saya sampaikan, mau intisab ataupun tidak, karena yang dilihat oleh Allah bukan nasabnya. Harusnya malu dong, kan begitu. Baik, untuk selanjutnya saya akan baca kitab dalam tafsir Ibnu Katsir. Nih, ini adalah firman Allah yang melarang keras berbuat rasis. Rasis itu kan artinya pembelaan terhadap kelompok dari kelompok yang lain. Bahkan bisa jadi karena perbedaan ras kulit, warna kulit gitu ya, maksudnya sukunya gitu kan. Itu rasis, sehingga menghinakan yang lainnya. Artinya mengunggulkan, mengutamakan bahwa kelompok kami yang lebih baik. Coba pikir, serap dalam 100 tahun lah mungkin, atau 50 tahun ke belakang, kira-kira di Indonesia yang selalu mendoktrin seperti itu, kami adalah kabilah yang paling baik, kira-kira ini secara sadar aja. Ini keluarnya dari lisannya para ulama Indonesia atau bukan? Itu udah kelihatan. Satu, ini rasis, Pak, doktrin rasis seperti itu. Kalau benar mereka mengatakan kita rasis. Kan? Yang kedua, dari beberapa amalia-amalia yang sudah dirubah, itu kan mengklaim. Bahkan ada, Pak, kalau kita dalam kitab Bugiyah itu memang karena itu karangan Ba'alawi ya, Bugiyah itu, Pak. Saya dulu sering baca kitab Bugiyah. Doktrinnya lumayan luar biasa. Radikal memang dalam Bugiyah itu, kitab Bugiyah. Seperti ada fatwanya ulama tarim yang mengatakan al-kafa'ah fil nikah, keseimbangan di dalam nikah. Nah, mereka mentakwilkan bahwa syarifah itu haram hukumnya menikah dengan orang selain sayyid dan asyarif. Artinya kawin dengan orang biasa haram, maka walaupun dia akan tetap zina hukumnya. Itu sampai mengeluarkan fatwa kayak gitu. Itu ulama tarim di Hadramaut dan dibukukan. Dan ini sampai kepada Indonesia. Sementara daripada Habibnya, dia memiliki atau istilahnya menikahi perempuan-perempuan Indonesia semaunya gitu kan. Kira-kira dengan cara seperti itu, doktrin seperti itu rasis apa tidak? Rasis. Dengan alasan mereka untuk menjaga pernasaban, kan begitu.
Al-Kafa'ah tadi keseimbangan. Padahal Al-Kafa'ah ini diukur, kalau kita lihat dalam kitab Qurratul Uyun, Al-Kafa'ah yang dimaksud dalam hadis Nabi itu bukan dinilai dari nasabnya saja. Ada yang lebih utama adalah fi umurid diniyah, dalam urusan agama. Terus kemudian apalagi? Bahkan ada klaim fatwa-fatwa yang mereka keluarkan memuliakan habaib ini mengungguli mulianya daripada ulama. Contoh, beberapa contoh yang kemarin sudah kita sampaikan, itu juga sama. Secara tidak langsung doktrin mereka mengajarkan rasis. Banyaklah kalau kita ungkap. Bahkan seakan-akan ulama-ulama kita ini tidak ada apa-apanya, sehingga ada bahasa Indonesia ini milik Tarim. Ada juga bahasa di Tarim itu beda dengan ulama-ulama di Nusantara. Di Tarim itu setiap harinya ibadah terus, nggak terlepas daripada ibadah. Kalau di Indonesia itu katanya ulama-ulamanya, orang-orangnya kerja, makan, mati. Kan begitu. Ini loh, kalau orang paham cerdas, ini adalah fatwa-fatwa, doktrin-doktrin, sebenarnya ini rasis mereka. Padahal kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, sesuai dengan dalam tafsirnya yang ingin saya sampaikan ini, apakah benar fatwa-fatwa mereka itu yang disampaikan kepada warga masyarakat Indonesia itu? Kita lihat, kita cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ini penjelasan daripada surat Al-Hujurat ayat 13. Ini kan sudah sering dibacakan, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ini sering diulang-ulang. Yang hebatnya lagi, kadang-kadang mereka juga klaim mereka dibaca ayat ini. Iya, tapi mereka kekeh saja, mengklaim kelompok mereka, kabilahnya mereka lebih baik daripada yang lain. Ini kan rasis. Kan begitu. Makanya kita jangan takut mau disebut rasis ke sama siapa saja, sekalipun yang menyebutnya pakar nasab gitu, kita jangan mundur, karena ini menjaga marwah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, di dalam tafsirnya begini, yaqulu ta'ala mukhbiran linnasi annahu khalaqahum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa huma Adamu wa Hawa. Tafsir daripada ayat tersebut sebagai khabar kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini dari satu jenis, ya. Yakni Allah menjadikan pasangan, yaitu babu Hawa, Nabi Adam dan Hawa. Terus kemudian fajami'un nasi fi syarafi bin nisbati tiniyah ila Adam wa Hawa alaihi wassalam sawa. Kalau mau kita pahami dalam ayat tersebut, semua umat manusia itu mulia. Fajami'un nas. Apakah di situ ada illa, ada kata fajami'un nas, illa apa pengecualian? Kan nggak ada. Seluruh manusia itu mulia. Kenapa dikatakan mulia? Binisbati tiniyah ila Adam wa Hawa. Mulia dinisbatan kepada penciptaannya Nabi Adam dan Hawa dari tanah. Satu bapak, satu ibu. Nah, kita sadar di sini nggak boleh kalau sudah tahu ayat ini kemudian mereka lebih merasa lebih mulia. Bahkan ada juga kan Habib Bocil mengatakan, wah, Basyir Asari itu gak ada apa-apanya daripada kakek aneh. Kakek anu siapa itu? Gitu. Nah, ini kan rasisnya mereka. Jangan takut pokoknya, terus kita sampaikan kebenaran. Wa innama yatafadhaluna bil umuri diniyah wa hiya ta'atullahi ta'ala wa mutaba'atur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh kemuliaannya manusia itu diukur dari perkara-perkara agama, seperti ketaatannya, mengikuti jejak Rasulullah. Ini ada dawir yang mengatakan, kalau ente melihat Habib yang mabuk jangan dimarahin, kasih beras. Duh. Karena seburuk-buruknya Habib yang mabuk itu lebih mulia secara zatnya daripada antum. Duh. Itu di podium kayak gitu. Ini kan rasis. Lalu apa gunanya dong kalau begini? Ya tafadalu bil umri tiniyah wa hiya ta'atullah wa mutaba'atur Rasul ini. Kan begitu. Berarti kalau begitu mereka khianat dengan apa yang disampaikan firman Allah dan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada, nah kalau kita tahu bahwa ukuran manusia itu ditinjau dari ketaatan ketakwaannya dan mutabi'atul Rasulnya, qala ta'ala ba'dan nahyi 'anil ghibati wastihqari ba'din nas ba'dan munbihan ala tasawihim bil fil basyariyati. Maka di sini ada Allah menyampaikan betapa Allah melarang kita untuk saling membicarakan satu sama lainnya, menghinakan satu sama lainnya. Dan ini peringatan keras, karena pada dasarnya manusia itu sama, ala tasawihim fil basyariyah, sama gitu loh. Makanya nggak ada kami lebih mulia daripada Anda.
Kemudian kami ulama-ulama ini gak ada apa-apanya lebih mulia daripada habaib sekalipun bodoh. Itu kan doktrin, termasuk rasis. Gak boleh ya. Nah, gak boleh gitu ya. Betul ya? Masya Allah. Terus kemudian begini, lanjut. Wa qala Abu Isa At-Tirmidzi, hadatsana Ahmad bin Muhammad, hadatsana Abdullah bin Mubarak an Abdul Malik bin Isa At-Thaqafi, an Yazid an Abi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamukum. Fa inna silatar rahim mahabbatun fil ahli, matharatun fil mal, mansa'atun fil athar. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, kanjeng Nabi bersabda, ketahuilah nasab-nasabmu agar kamu bisa menyambung silaturahim, karena sesungguhnya silaturahim ini bagian daripada menjalin cinta kasih antar keluarga. Betul. Untuk mencari masalah nasab ini memang dibenarkan. Kita tujuannya supaya tidak paten obor, kata orang Jawa itu. Kepaten obor ya. Bahkan masra'atun fil mal, termasuk akan memperbanyak harta, rezeki lah, bahasanya begitu. Betul. Tapi ingat, gitu kan? Wa qauluhu ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau masalah kemuliaan di sisi Allah, tetap itu ditinjau dari ketakwaannya, bukan dari nasabnya. Ai innama tatafadaluna indallahi ta'ala bittaqwa la bil ahsabi. Maksudnya ayat tersebut sesungguhnya kemuliaan manusia di sisi Allah hanya dengan ketakwaannya, bukan daripada nasabnya. Dan sebenarnya kan kalau begini, kalau mereka itu sadar, tidak rasis Pak. Ketika ada tesis keiman yang membatalkan nasab mereka, bahkan Mufti Yaman juga membatalkan nasab mereka, Naqobah Internasional membatalkan nasab mereka. Harusnya kalau mereka benar tidak membanggakan nasab, iya, ini kan justru mereka malah makin mendoktrin macam-macam. Artinya tetap ingin mempertahankan yang seakan-akan kalau mereka batal nasab itu nggak menjadi habib begitu, nggak menjadi orang yang digandrungi manusia banyak, kan itu repot. Berarti kalau kayak gitu, berarti masih ada rasis-rasisnya gitu kan. Begitu ya. Gila hormat lah kalau menurut saya, gila hormat. Makanya sampai ada fatwa ketua RA, wah, ente hati-hati ya katanya, kalau sampai membenci habaib, satu, keimanan ente harus dipertanyakan, yang kedua, ente tidak akan pernah masuk surga. Itu. Ya, yang ketiganya mati 10 khotimah, itu dalil dari mana? Ini kan rasis. Artinya sampai dini hari, dengan adanya kajian nasab yang lagi rame ini, mereka tidak bisa muhasabah diri sebenarnya. Kan masih ada dalam dirinya benih-benih kesombongannya, menganggap bahwa kabilah nasab mereka lebih baik, padahal ini sudah jelas-jelas sangat dilarang oleh Allah ya. Terus ya, ini banyak ini. Terus yang terakhir yang ingin saya sampaikan ini mengenai tentang masalah kafaah. Di sini juga disinggung oleh Ibnu Katsir. Kan ada fatwa, karena mereka mengambil dari hadis Nabi. Memang ada perintah Nabi dalam pernikahan itu harus ada kafaah. Kafaah ini keseimbangan, tujuannya bobot bibit, bibit bahasanya apa? Bobot bibit apa lagi? Bebek. Bibit, bobot, bebet. Paket brot. Intinya begitu, memang betul ya. Kenapa? Ada istilahnya harus kafaah. Lebih-lebih perempuan. Ini kan kafaah ini kan diserahkan kepada perempuan. Karena perempuan ini memang harus dimuliakan. Jangan sembarang mencarikan calon suami. Betul. Sehingga ada hadis Nabi tentang kafaah. Tapi di dalam tekstual hadis itu tidak ada larangan mau sayyid syarif dengan orang biasa, mau habaib dengan orang biasa, tetap sah nikahnya. Tidak ada hukum zina itu. Sekalipun dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin yang karangan dari Ba'alawi juga enggak sampai menghukumi haram atau zina mah. Cuman ada anjuran seperti itu. Artinya tidak boleh kalau syarifah nikah dengan selain habaib. Enggak ada di dalam kitab Bughiyah juga. Bahkan kalau ulama-ulama kita sepakat siapapun itu tetap sah. Yang terpenting rukun nikahnya komplit. Coba kita lihat ya. Kan di dalam hadis Nabi kan begini, pernah qoma rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala mimbar. Jadi ada seorang laki-laki berdiri bertanya kepada Rasul. Waktu itu kan yang Nabi itu lagi berada di mimbar, lagi khutbah, lagi ceramah lah. Ya Rasulullah, ayyun nas khair? Tanya, ya Rasul, manusia yang paling baik itu yang mana sih ya Rasul? Coba jelaskan kepada kami. Lalu qala sallallahu alaihi wasallam khairun nas aqra'uhum wa atqahum lillahi azza wa jalla. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang paling bagus bacaannya dan paling bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa amaruhum bil ma'ruf wa anha 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Dan termasuk orang yang amal ma'ruf nahi munkar dan selalu menyambungkan silaturahim. Itu jawaban Rasulullah. Itu manusia yang paling baik. Satu pun dari jawaban Rasulullah tidak ada penjelasan orang yang paling baik itu dinilai daripada nasabnya. Terus kemudian Ibnu Katsir mensyarahi daripada hadis tersebut begini.
Wa qad istadalla bi hadhil ayatil karimati wa hadhil ahadits syarifati man dhahaba minal ulama'i in ila annal kafa'ata fin nikahi la tushtaratu wa la yustaratu siwad dini liqaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Harusnya kalau orang yang pernah ngaji tafsir malu dong ketika orang mengatakan, bahkan di Madura ada yang ceramah itu siapa? Habib Rehan itu deh. Kalau ada kiai yang menikahi syarifah itu kiai tae kayak gitu loh, itu Habib Rehan loh, Al-Qadri sampai ngomong kayak gitu. Kalau ada kiai, ada ustadz nikahi syarifah itu kiai tae itu. Astagfirullah, sampai segitunya. Dari hadis tersebut kata Ibnu Katsir, ini ada dalil dari hadis tersebut ketika para ulama memberikan madhab, artinya di sini ketentuan harus kafa'ah fin nikah. Ingat, kafa'ah ini keseimbangan dalam nikah. Maka la tustaratu wa la yustaratu siwatir. Tidak ada syarat yang mutlak bahwa dalam pernikahan, keseimbangan pernikahan harus dalam satu nasab, harus syarif dengan habib, orang biasa dengan orang biasa. Nggak ada syarat seperti itu kecuali dalam perkara agama yang menjadi syarat utamanya. Kata beliau begitu. Loh, ini pertanyaan ini tambah ratus setengah gelitik. Lah kalau memang persyaratan menikah itu harus senasab, yang kasihan para nabi. Kira-kira nabi menikah dengan nabi perempuan apa enggak itu? Ya makanya itu mas. Aduh. Dan ini kan doktrin rasisnya mereka. Tetap kita harus sampaikan, mau kita dianggap rasis ya alhamdulillah kita mah. Mau dianggap istighfar sama mereka, dianggap menghinakan, menghina benci ya monggo. Karena kan masalahnya begini Pak. Hasadun ghabadun wa kibrun min alamatil qalbi minat damimah. Mereka kan nggak tahu untuk mengukur dia itu iri, dengki, benci, sombong, ria, nggak akan bisa diprediksi karena itu adalah bagian tanda hati yang damimah, artinya bahasa hati gitu. Kalau mereka menghukumi kita secara lisan ini adalah benci, berarti belum paham, kan begitu. Saya jeli kata Pak Gentong. Ini karena ini ada doktrin kafa'ah ya. Kenapa saya harus sampaikan? Bahkan sampai ada yang bertanya di Al-Bahjah. Saya lihat di channel itu tanya di Al-Bahjah, channelnya Buya Yahya. Ada salah satu jamaah tanya, Buya mau tanya, apakah benar yang disampaikan oleh fatwa ulama Tarim Hadrul Maut, bahkan disampaikan oleh para habaib di Indonesia, bahwa syarifah itu tidak boleh dinikahi oleh orang biasa, bahkan sekalipun dia akad nikah tidak akan pernah sah. Kalau sampai jima berarti zina hukumnya. Kita lihat, terbuka aja di Al-Bahjah. Buya Yahya juga ditanya pertanyaan gitu, dia sedikit gelagapan karena memang nggak ada dalam madhab manapun. Ini kan pembaharuan madhab menurut mereka Pak. Cuman karena Buya Yahya ini mereka berada di tengah-tengah pada waktu itu. Begini, memang kata beliau kalau kafa'ah itu penting untuk menjaga bebet bibit bobot, betul kali. Tapi kalau sampai kemudian ada terjadi pernikahan antara syarifah dengan bukan habaib, nikahnya tetap sah dan tidak ada hukum zina. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan itu hukumnya zina. Lah udah dawir lagi kalau begitu mereka. Kan begitu. Sementara orang kita gak boleh sama syarifah, mereka seenaknya menikahi perempuan-perempuan kita. Begitu. Masya Allah. Gitu ya. Ingat, di dalam hadis tersebut Imam Ibnu Katsir mengatakan ila annal kafa'ata fin nikahi la tustaratu wa la yustaratu siwatin liqaulihi ta'ala inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga kalau kita paham di situ hadis makna tersebut yang tadi saya bacakan, maka tidak ada hubungan atau disyaratkan dalam kafa'ah keseimbangan pernikahan itu harus ada orang yang punya nasab, kesamaan nasabnya. Sayyid harus dengan syarifah begitu atau habib syarifah, tidak ada syarat seperti itu. Gitu ya. Ya iya, makanya ini sudah disampaikan, ini sebenarnya masih panjang. Bisa lah next lagi, besok saya lanjutin lagi keterangan tentang dalil-dalil yang mengatakan mereka kepada kita adalah rasis. Sebenarnya gini, kalau mereka mengatakan kita rasis berarti mereka itu yang mengkanter para klaimnya mereka, gitu kan? Karena eman-eman sudah ratusan tahun, gitu kan? Nah kita harus menjelaskan bahwa yang rasis betulan itu adalah mereka bertahun-tahun, ratusan tahun. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.